Alhamdulillah bi ni'matis siyam walhamdulillah bi ni'matir Ramadan walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jamaah Qiyam Ramadan Musola ini Musola Al-Ihsan jika dirahmati oleh Allah. Saya itu agak bingung kadang banyak Al-Ihsan itu. Di sini Al-Ihsan, di Pondok Mutiara ada 2 Al-Ihsan, di Taman Pinang juga ada Al-Ihsan. Dalam satu ayat mengenai dasar hukum puasa di dalam Al-Quran itu, yakni surah Al-Baqarah ayat 183, 180, 185 dan 187. Itu pembahasan mengenai syariat disyariatkannya shaum Ramadan. Dalam ayat 183 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barangkali kita sudah sering sekali berulang-ulang mendengar ayat tersebut di setiap Ramadan. Mari kita bahas sedikit dari sudut pandang yang berbeda. Ya, itu di dalam ilmu nahwu adalah harfun nida. Ilmu nahwu itu kalau ditakrif gitu ya. Ya itu artinya harfun nida. Harfun nida ini adalah huruf panggilan. Huruf panggilan ini, ya ini di dalam Al-Quran disebut sebanyak 836 kali. Kemudian ayyuha, haknya ini ditujukan kepadanya siapa? Aman. Alladzina ini adalah isim mausul. Isim mausul itu konjungsi. Konjungsi itu kata hukum. Kalau di terjemahan Quran kemenang itu kan alladzina itu diterjemahkan yang gitu. Terus kemudian alladzina ini di dalam Al-Quran disebut sebanyak 306 kali. Kemudian amanu adalah orang-orang yang beriman. Jadi sebenarnya kalau diartikan secara letter kebahasaan, artinya itu bukan wahai orang-orang yang beriman, seperti halnya di dalam terjemahan Kemenak Bunda. Secara letterlock dalam bahasa Arab, ya ayyuhalladzina amanu, itu wahai orang-orang yang masih mempunyai iman. Nah ini perlu kita pahami, alladzina amanu ini adalah yang bagaimana. Jadi sekalipun orang itu tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, minum minuman keras dan lain sebagainya, bahkan bermaksiat, tapi selama di dalam hatinya itu terbesit ada ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau mengakui Allah Subhanahu wa taala ini sebagai Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin, dan Muhammad sebagai Rasulullah, itu masih dalam kategori orang yang aman. Itu begini. Meminjam sedikit istilah dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu, beliau mengklasifikasikan tingkatan keimanan itu minimal ada 4. Yang pertama itu adalah muslim. Muslim ini hanya sebatas legalitas. Kalau kita sudah mengucapkan 2 kali syahadat, otomatis muslim. Bahkan menjadi seorang muslim itu tidak perlu persepsi, Pak.
Tidak perlu masuk YouTube kayak jadi komposer itu, tidak. Cukup ada yang membimbing, cukup ada saksi satu, selesai. Jadi Islam. Sekarang administrasi sekarang dikatakan ada sertifikat Muslim itu. Nah, gitu. Ya tidak perlu. Di zaman Rasul cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi seorang Muslim itu hanya legalitas, dilegalisir, dicap jadi Muslim. Itu tingkatan paling bawah. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu mukmin. Mukmin itu ada alladzina orang yang beriman ini dalam hatinya sudah ada kerentek ingin melaksanakan aturan-aturan Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Meskipun belum sempurna, tapi sudah ada iman di dalam hatinya. Tingkatan yang kedua yakni muhsin. Muhsin itu berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsana. Jadi memperbaiki. Muhsin. Jadi ini musola al-ihsan ini. Di tahun ini musolanya memperbaiki perilaku jamaah. Yang tadinya sholat 5 waktu ditambah rawatib. Yang tadinya sudah rawatib ditambah duhanya. Yang tadinya sudah duha ditambah tahajud. Itu muhsin. Memperbaiki yang sudah baik itu tingkatan yang ketiga. Biasanya mengidentifikasi orang-orang yang muhsin ini nanti pas Ramadan ini. Karena Ramadan itu kan meminjam istilahnya Prof. Thohir Lut, itu sering beliau ngomong bahwa Ramadan itu adalah kawah condro jingko bagi umat Islam. Sesuai dengan kata-katanya Ramadan. Ramadan itu artinya pembakaran, Pak. Tungku pembakaran Ramadan. Ada harfun nun di situ Ramadan, maka yang dimaksud adalah pembakaran habis-habisan. Apa yang dibakar? Dosa-dosa kita. Itu begitu Ramadan. Nah, tingkatan tertinggi versi Imam Al-Ghazali adalah mukhlis. Mukhlis ini di dalam Al-Quran bahasanya adalah mukhlisina lahuddina khunafa. Jadi kalau orang sudah mukhlis, Pak, bahkan diiming-imingi pahala oleh Allah, diiming-imingi tajri min tahtihal anhar, kemudian ada macam-macam itu tidak ini, tidak mengeng, bahasa Jawanya tidak mengeng, tidak tergiur. Karena betul-betul mukhlis, maka yang diharap hanya satu, bi'ibtigha'a marudhah, yang diharap hanya ridha. Itu orang kalau sudah mukhlis, jadi tidak hitung ganjaran sakiro, tidak hitung itu, Mak. Tidak hitung kalau sholat jamaah diberikan derajat, tidak begitu kalau orang sudah mukhlis. Jadi sholatnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah SWT. Nah, barangkali kalau orang sudah mukhlis ini kadang-kadang 1001, Pak. Nah ini nanti kalau sudah Ramadan baru bisa kita tes betul-betul asyamkah kita, betul-betul Ramadankah kita. Nanti kita bahas. Masuk berikutnya, kalimat berikutnya, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas berpuasa seperti halnya diwajibkan atas umat-umat yang sebelum kamu. Pak, dari berbagai macam literasi ini ternyata puasa asyam ini yang dalam artian secara kebahasaan asyam soma yasumu siyaman dalam bahasa Arab itu maksudnya adalah menahan, Pak. Menahan itu kalau Jawa ini ngempet.
apa yang diempat, apa yang ditahan, tidak hanya sebatas lapar dan dahaga, tapi juga nafsu yang lawamah, nafsu yang buruk. Yang tadinya makan 3 kali sehari plus nyemil sambil nonton TV, sekarang ditahan Pak, makannya cuma 2 kali sehari. Nah ini kita bisa koreksi. Coba ibu-ibu rundingan sama bapak-bapak itu biasanya. Karena kalau asyam ini arti dasarnya adalah menahan, seharusnya di dalam bulan suci Ramadan kita mampu lebih bisa menahan makan dan minum. Otomatis efeknya secara kesehatan minimal berat badan itu tidak Pak. Ramadan itu justru naik. Kolesterol, asam urat membumbung tinggi. Ya, bagaimana kalau tidak membumbung tinggi kolesterol, asam urat? Takjilnya cuma kurma, Pak. Bukoy, Pak. Kadang-kadang takjil kalau sholat, habis sholat dimil apa gitu ya? Taraweh, pulang taraweh makan berat. Setelah makan sudah full tidur. Ya gimana tidak nambah berat badan, asam urat nambah, kemudian kolesterol tambah tinggi, pola makannya begitu. Karena kita tidak mampu menahan. Justru puasa itu biasanya kalau habis puasa buka dikit aja sudah kenyang. Satu, itu koreksi ya. Kemudian yang kedua, seharusnya kita kalau benar-benar asyam mampu menahan, itu lebih irit loh Pak. Sebalik, kenapa lebih itu? Makan 3 kali sehari jadi 2 kali sehari. Yang sehari kan bisa ditabung gitu. Harusnya irit jadi orot. Itu begitu kan, heran kita ini. Justru saat Ramadan semakin konsumtif. Jadi ada kebiasaan baru, jajan takjil. Ya tadinya irit semakin borot. Itu begitu. Nah, dari situ saja kita mampu mengkoreksi. Betullah kita betul-betul asyam. Betul ya kita ini di dalam Ramadan itu betul-betul mampu menahan. Oke, katakan mampu menahan 1 bulan turun 5 kilo. Begitu sudah Idul Fitri, Lebaran naik 10 kilo. Pendaya rono jajan, pendaya rono bakso, pendaya rono siomay. Waduh, gagal diet Bu ya. Atau kemudian kalau sudah lebar sak sembarangan ini. Isi dompet sudah lebar wis kosong ya. Ini kita ini berarti kita tidak mampu asyam. Membuktikan bahwa kita tidak mampu asyam, tidak mampu menahan. Kalau tidak mampu menahan, maka jangan harap Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Oleh karena itu goalnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita mampu bertakwa, mengupgrade nilai keimanan kita. Maka tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang mampu meningkatkan level keimanan. Yang tadinya muslim menjadi mukmin, yang mukmin jadi muhsin, yang sudah muhsin mampu menjadi mukhlis. Itu goalnya Ramadan. Bukan nanti kalau sudah betul-betul Ramadan, Idul Fitri, dompetnya kembali fitrah. Bersih Pak, suci dompetnya, kalau isi di rekening. Tidak begitu. Karena kemudian la'allakum tattaqun sebagai tujuan akhir kita, maka menjadi penting untuk
meningkatkan sifat qanaah di bulan Ramadan. Bagaimana caranya agar kita mampu qanaah di bulan Ramadan? Ya kita harus betul-betul asyam, mampu menahan. Minimal nahan bukoy dari lemah. Itu kita kalau tidak terbesit kata-kata qanaah di dalam hati kita, itu tidak mampu asyam. Tipsnya bagaimana kita agar mampu qanaah? Maka kita tanamkan dalam hati kita, puasa kita ini adalah hanya semata-mata bikin doa marudhatillah, hanya semata-mata untuk mengharap ridha Allah SWT. Jadi kita koreksi agar Ramadan kita tidak hanya sebatas rutinitas, agar Ramadan kita tidak hanya sebatas adat istiadat, tapi Ramadan kita betul-betul beribadah maudzubillah, agar akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Jadi sebenarnya diskonnya itu sudah banyak, Pak. Karena Allah sudah mengatakan kutiba alal ladzina min qablikum, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa ini adalah ibadah yang paling sepuh, bahkan lebih sepuh daripada sholat itu sendiri. Coba kita urut. Nabi Adam alaihissalam, pasca kemudian ada insiden buah kuldi diturunkan oleh Allah ke muka bumi, dipisahkan dengan istrinya Siti Hawa selama kurang lebih 40 tahun, Pak. Kalau jenengan bisa dengan istri 40 tahun kita boleh mana nomor? Ya. Iya. Itu 40 tahun, Pak, dipisahkan. Selama kurun waktu kurang lebih 40 tahun dalam berbagai literasi dikatakan Nabi Adam ini berpuasa. Turun lagi Nabi Nuh alaihissalam di atas bahtera diombak-ambing oleh ombak. Nabi Nuh berbulan-bulan puasa untuk memohon perlindungan kepada Allah. Turun lagi kemudian Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini dengan puasanya yang sangat terkenal, puasa Daud, 1 hari puasa 1 hari tidak. Puasanya bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak, Mas. Puasanya seumur hidup. Kemudian yang luar biasa lagi Nabi Musa alaihissalam, setelah kemudian sukses bikin tol laut merah jadi tol, ditutup tongkat ke laut bisa dilewati. Setelah sampai di seberang, Nabi Musa justru disuruh oleh Allah untuk balik lagi ke Bukit Sinai di kawasan Mesir untuk menerima wahyu. Selama perjalanan kurang lebih 40 hari, Nabi Musa ini berpuasa selama 40 hari nutup, tidak makan dan minum 40 hari. Kalau kita 40 hari tidak makan dan minum, barangkali resiko bulan sepenuh. Gitu. Nabi Musa sambil jalan kaki menuju Bukit Sinai puasa 40 hari. Ada lagi puasanya Nabi Isa, 2 hari puasa 1 hari tidak, 2 hari puasa 1 hari tidak. Seumur hidup kita juga mungkin tidak mungkin mampu. Kemudian turun disyariatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan format di bulan tertentu, ayyamam ma'dudah, di hari tertentu, di bulan tertentu yang disebut syahrul Ramadan, selama 30, kurang lebih 30 hari penuh dengan format dan teknis setiap hari berdu. Jadi diskonnya sudah sangat luar biasa. Ini kalau kita tidak mampu membakar habis-habisan dosa kita di kawah condel di bulannya umat Islam di bulan Ramadan ini, itu rugi besar. Kenapa? Belum tentu kita mampu di umur kita selanjutnya bertemu Ramadan berikutnya.
Maka karena itu iming-iming Allah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kalau 1000 bulan itu dihitung itu kurang lebih 83 tahun Pak. 1000 bulan itu coba dibagi. Kalau 83 tahun belum tentu kita mampu berumur 83. Luar biasa diskonnya. Maka marilah kita tumbuhkan sifat qanaah agar kita mampu menjalankan Ramadan dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Nasrul minallahi wa qarib billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.